Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 6 dengan tema Ayo Membayar Zakat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat dengan pemetaan kompetensinya, yaitu memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama adalah orang yang membayar zakat. Kemudian gambar kedua, orang yang sedang bekerja di kantor. Ketiga, orang yang sedang berjual beli di pasar. Dan gambar yang keempat adalah orang yang sedang bekerja di sawah. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang hasil dari pekerjaannya itu harus dibayarkan zakatnya. Aku siap membayar zakat tepat waktu. Nah, di sini kita akan membahas tentang membayar zakat. Membayar zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Nah, kita lihat macam-macam zakat. Macam-macam zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Mari kita lihat pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Kapan waktunya? Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah wajib dikeluarkannya pada bulan Ramadan yang boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat di sini adalah membersihkan diri, ya. Jadi zakat fitrah ini pengertiannya adalah membersihkan diri, arti zakat fitrah. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan beras atau bahan makanan lainnya. Selanjutnya, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut sebagai muzaki. Nah, adapun yang termasuk muzaki ini adalah yang pertama orang Islam. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Nah, ini adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat atau yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian, orang yang tadi itu yaitu Islam laki-laki, perempuan, usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Nah, orang-orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian mereka juga berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, adapun untuk anak yang usia bayi atau anak-anak yang belum bekerja,
maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah orang tuanya. Selanjutnya adalah zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal itu adalah zakat harta. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu adalah lamanya harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika kita punya 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, atau jika harga emas 1 gramnya 400.000, maka kita harus mengeluarkan zakatnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta rupiah. Nah, zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5% dari 34 juta rupiah, yaitu 850.000 rupiah. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Nah, itu dari pengertian zakat mal. Sekarang kita lihat syarat wajib zakat mal. Nah, siapa saja atau apa saja syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Nah, artinya di sini yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal adalah orang Islam. Kemudian, pemilik harta telah baligh, ya, sudah mencapai usia baligh dan berakal. Artinya berakal ini, yakni pemilik harta tersebut tidak dalam keadaan gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan harta atau jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun atau sudah nisab. Dan yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Artinya ini harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, sekarang kita lihat jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang disimpan, bukan yang dipakai. Ya. Jadi kalau kita memiliki emas atau perak yang disimpan yang sudah mencapai sekitar 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya tadi sebanyak 2,5%. Selanjutnya, uang hasil perdagangan. Nah, uang hasil perdagangan juga kalau sudah mencapai nisab, mencapai sekitar harga emas yaitu 85 gram diuangkan dan uang itu sudah mencapai seharga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta temuan atau barang temuan. Barang temuan tersebut juga yang mencapai harga tadi yaitu sekitar 85 gram emas kalau diuangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya uang simpanan. Mau uang simpanan di bank atau uang simpanan di rumah itu kalau sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Dan selanjutnya adalah uang hasil pertanian, kemudian juga binatang ternak. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas dan perak, uang hasil perdagangan, barang temuan, uang simpanan, dan uang hasil pertanian, serta binatang ternak.
Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 80. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka ini, orang fakir ini, mereka tidak bekerja. Ya, tidak bekerja karena tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai tenaga. Karena apakah mereka sakit atau sudah tua renta, mereka tidak mampu untuk bekerja dan mereka juga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah orang yang wajib diutamakan untuk menerima zakat. Selanjutnya, golongan yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang miskin ini bekerja, akan tetapi uang dari hasil pekerjaannya ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya seorang pemulung ya, seorang pemulung yang harus menghidupi keluarganya atau diri dan keluarganya hanya mendapatkan misalnya penghasilan 20.000 sehari, sementara dia harus menghidupi dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, hasil dari memulungnya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Selanjutnya, golongan yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat. Nah, amil zakat juga ini berhak untuk menerima zakat. Amil zakat ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Golongan yang keempat adalah mu'alaf. Siapa sih mu'alaf itu? Mu'alaf itu adalah orang non-muslim yang ingin masuk Islam dan juga orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Nah, biasanya mu'alaf ini mendapatkan tantangan setelah dia masuk Islam. Misalnya tantangan dari keluarganya atau dari lingkungan sekitarnya yang tidak setuju dengan adanya dia masuk agama Islam. Jadi mereka itu membutuhkan dukungan dari kita sebagai orang yang sudah sudah masuk Islam atau kita yang sudah beragama Islam dari sejak awal. Kita perlu mendukung orang-orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan keimanan mereka dan mendukung keimanan mereka
Supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa dengan masuknya dia ke dalam Islam, banyak orang-orang yang mendukung terhadap keislamannya. Baik itu dibantu, didukung secara materi ataupun secara moral, ya, dorongan secara moral. Itu adalah mu'alaf. Kemudian golongan yang kelima adalah orang yang berutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang karena kepentingan dan tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi mereka ini perlu mendapatkan bantuan. Mereka berhutang, tapi berhutang bukan untuk berfoya-foya, akan tetapi berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya mereka tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Golongan yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan pertahanan Islam, juga kepentingan-kepentingan umum. Seperti halnya kepentingan umum di sini, misalnya mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan sekolah. Nah, pembangunan-pembangunan tersebut ditujukan untuk kemajuan atau kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan Islam. Selanjutnya, golongan yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang hamba sahaya yang masuk Islam, akan tetapi dia merupakan budak dari seorang kafir Quraisy, ya. Kemudian dia disiksa terus oleh majikannya karena masuk Islam. Nah, lalu dia dimerdekakan oleh Abu Bakar dengan membayar sejumlah uang kepada majikannya sehingga budak tersebut merdeka dan masuk Islam, ya. Dia merasa tenang sesudah dimerdekakan oleh Abu Bakar tersebut. Nah, budak tersebut kita kenal yaitu sebagai seorang yang menjadi tukang azannya atau yang suka mengumandangkan azan ketika waktu sholat tiba pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, itu Bilal bin Rabah itu awalnya adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalnya ada seseorang dari keluarga yang kurang mampu, dia ingin melanjutkan pendidikan terutama misalnya di pesantren, ya, di pesantren. Dia ingin menuntut ilmu di pesantren ataupun di sekolah-sekolah agama, tapi mereka tidak mempunyai biaya untuk membayar uang sekolahnya. Nah, mereka ini wajib mendapatkan bantuan dari zakat, ya, dari uang zakat. Nah, itulah anak-anak orang-orang yang berhak untuk menerima zakat atau yang disebut juga sebagai mustahik zakat yang berjumlah 8 golongan. Selanjutnya, hikmah berzakat. Nah, dengan adanya pembayaran zakat atau kita membayar zakat, maka banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dari adanya membayar zakat tadi. Yang pertama, yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Jadi dengan berzakat, kita membiasakan menjadi orang yang dermawan, tidak kikir, ya, peduli terhadap orang lain, ya, tidak tamak ataupun tidak rakus.
Selanjutnya yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Sebagai seorang muslim kita harus saling membantu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena harta tersebut merupakan titipan dan di dalam harta kita itu ada sebagian milik orang-orang miskin dan orang-orang yang termasuk kepada mustahik zakat tadi. Maka kita berhak atau kita wajib untuk mengeluarkan zakat tadi yang termasuknya adalah zakat fitrah dan zakat mal. Nah, itulah anak-anak hikmah berzakat. Semoga kita dapat mengeluarkan zakat tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang harus dijalankan oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu dengan mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, sejumlah 2,5% dari harta yang dimilikinya. Demikianlah anak-anak yang Ibu bisa jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan kalian juga nanti bisa menerapkan pelajaran ini ketika kalian sudah termasuk orang yang mampu untuk membayar zakat atau sudah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat atau disebut juga dengan muzaki. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahannya. Kalau yang benar semuanya ilmu dari Allah, kalau yang salah murni kesalahan ibu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.